Oke, dua kabar yang mantap jos. Nah, yang pertama nanti datang dari penguatan kerjasama pertahanan mantap Indonesia dan Finlandia, bos. Terkait masa depan pertahanan modern Indonesia, ini bukan soal beli tank, kapal selam atau rudal baru, melainkan teknologi yang justru bakal jadi otak dari seluruh sistem pertahanan modern saat ini. Nah loh, apakah itu? Setelah ini kita ceki-ceki, bos. Kemudian kabar kedua nanti masih berhubungan dengan penguatan kerjasama Finlandia tadi. TNI Angkatan Laut ternyata juga baru-baru ini sedang menggarap konsep pembangunan Electronic Warfare Center EWC alias Pusat Peperangan Elektronik TNI Angkatan Laut. Seperti apakah itu? Apa fungsi dalam medan perang masa kini? Penasaran beritanya? Cus, mari kipas. Mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama, jadi setelah kemarin-kemarin kita ramai membahas pembelian rudal, kapal perang, sampai jet tempur, kini ada kabar terbaru, bos. Tak terlalu heboh di permukaan, tapi justru bisa jadi salah satu langkah paling strategis untuk masa depan pertahanan Indonesia. Jadi admin kutip dari sumber-sumber berita berikut, pada Selasa 14 Juli 2026 kemarin, Menhan RI Bapak Safri ternyata telah menerima kunjungan kehormatan dari Dubes negara Finlandia, yaitu HEPK Kaihi Lahti di Kemhan RI Jakarta, bos. Pembahasannya pun bukan kaleng-kaleng nih, benar-benar kelas berat, bos. Bukan soal beli tank, kapal selam ataupun rudal baru, melainkan teknologi yang justru jadi otak dari seluruh sistem pertahanan modern. Jadi Menhan Safri dan Dubes Finlandia ini membahas penguatan kerjasama pertahanan, mulai dari bidang kedaulatan dan perlindungan data, kemudian teknologi C4 ISR, kemudian komunikasi satelit, lanjut juga ada Maritime Domain Awareness atau MDA, sistem pengawasan, keamanan cyber, hingga pengembangan kemampuan pertahanan maritim. Nah, bukan kaleng-kaleng nih, bos. Semua ini kalau kita perhatikan, sepertinya merupakan sebuah fondasi digital agar seluruh kekuatan TNI bisa bekerja semakin terintegrasi. Nah, mungkin ada yang nanya nih, Min, kok dengan Finlandia sih? Nah, jangan terkecoh karena negaranya kecil, bos. Finlandia ini justru dikenal sebagai salah satu negara dengan kemampuan keamanan cyber, kemudian teknologi komunikasi militer, radar, sensor, dan perlindungan data yang terbaik di Eropa. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Rusia membuat mereka terbiasa menghadapi ancaman modern. Sehingga jelas pengalaman mereka kini sangat berharga, bos. Ibarat kata kalau soal itu mereka mainnya udah di Liga Utama. Sedangkan kita masih di Liga ASEAN. Nah, sekarang coba kita korek lebih dalam nih, bos. Kerjasama seperti apa sebenarnya itu? Kemudian juga sebenarnya apa arti istilah-istilah seperti C4 ISR, kemudian Maritime Domain Awareness, hingga perlindungan data bagi pertahanan Indonesia? Apakah kerjasama ini benar-benar bisa membuat TNI semakin modern? Simak videonya sampai habis. Oke, kita mulai dari kerjasama yang pertama, bos, yaitu kedaulatan dan perlindungan data. Jadi di era digital zaman now ini, data militer itu sama berharganya, bos, dengan gudang amunisi. Jadi jika sistem komando diretas atau data operasi bocor, nah dampaknya bisa lebih berbahaya daripada kehilangan satu pangkalan, bos. Karena itu perlindungan pusat data, komunikasi, dan informasi strategis ini merupakan hal yang sangat perlu dilakukan. Tentunya dengan teknologi yang lebih canggih, bos. Kemudian berikutnya adalah C4 ISR, singkatan dari Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance. Ini adalah sistem yang menghubungkan radar, drone, kapal perang, pesawat tempur, hingga pusat komando dalam satu jaringan, bos. Bayangkan jika radar di Natuna Utara mendeteksi kapal asing. Lalu informasi itu langsung diterima oleh kapal perang, pesawat patroli, hingga markas TNI hanya dalam hitungan detik. Nah, simpelnya itulah implementasi atau penggunaan C4 ISR.
Kemudian lanjut ada komunikasi satelit, bos. Nah, ini sebagai negara kepulauan, jelas Indonesia butuh komunikasi yang tetap stabil dari Sabang sampai Merauke. Dengan dukungan satelit, kapal perang yang beroperasi di Laut Natuna, kemudian pesawat yang terbang di Papua, hingga markas di Jakarta tetap dapat bertukar data secara aman. Kemudian selanjutnya kerjasama maritim domain awareness. Nah, ini nanti tugasnya bakal jadi mata Indonesia di lautan, bos. Sistem ini kalau lengkap biasanya bakal menggabungkan radar pantai, satelit, ais, drone, hingga pesawat patroli untuk memantau kapal-kapal asing, kemudian aktivitas ilegal, penyelundupan, maupun pelanggaran wilayah secara real time. Kemudian selanjutnya ada sistem pengawasan dan keamanan cyber. Nah, ini tak kalah penting karena serangan pertas kini juga mampu melumpuhkan jaringan komunikasi militer tanpa menembakkan satu peluru pun, bos. Karena itulah Finlandia yang terkenal unggul dalam cyber defense dapat menjadi mitra strategis bagi Indonesia. Dan terakhir adalah pengembangan kemampuan pertahanan maritim, yakni mengintegrasikan seluruh sensor, radar pesisir, kapal perang, komunikasi hingga pusat komando menjadi satu kesatuan. Jadi, modernisasi pertahanan bukan hanya soal membeli alutsista baru, tetapi memastikan semua sistem dapat berbicara dalam bahasa yang sama, bos. Karena perang zaman now, yang menang itu bukan yang selalu punya senjata paling banyak atau paling gacor, ya kan? Melainkan yang paling cepat melihat, berpikir, dan langsung bertindak tepat dan akurat. Mantap, mantap, jos. Nah, lanjut masih nyambung dengan pertemuan Menhan dan Dubes Finlandia tadi, bos. Jadi, tepat sehari sebelumnya, yakni pada Senin 13 Juli 2026, Asisten Komunikasi dan Elektronika Kepala Staf Angkatan Laut atau Askom Lekasal, Laksamana Muda TNI Dwi Cahyo Kuncoro juga telah memimpin pembahasan mengenai konsep pembangunan Electronic Warfare Center EWC TNI Angkatan Laut, bos. Nah, jadi sederhananya, simpelnya, EWC ini adalah otak digital yang dapat menghubungkan seluruh sistem sensor, radar, komunikasi hingga senjata TNI Angkatan Laut ke dalam satu jaringan komando terpadu atau Network Centric Warfare. Jadi kapal perang, pesawat patroli maritim, kemudian drone, radar-radar pantai, hingga pangkalan tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan dapat saling berbagi informasi secara real time, langsung, bos. Istilahnya bukan lagi perang siapa yang paling banyak kapal, tetapi siapa yang paling cepat melihat, berpikir, lalu bertindak, bos. Nah, dalam rapat itu TNI Angkatan Laut nggak hanya membahas pembangunan gedungnya doang. Mereka juga menyusun roadmap pengembangan kemampuan peperangan elektronika, mulai dari organisasi, kemudian doktrin tempur, sumber daya manusia, infrastruktur, hingga teknologi yang bakal digunakan. Dan targetnya pun jelas, bos, yaitu untuk membangun pusat peperangan elektronika yang modern, adaptif, sekaligus menjadi pusat pendidikan, pelatihan, pengujian peralatan, dan pengembangan doktrin tempur di masa depan. Nah, yang paling menarik, EWC ini nantinya akan mengintegrasikan 3 kemampuan utama, bos, yakni electronic support, ini untuk mendeteksi dan melacak sinyal musuh, kemudian electronic attack, guna mengganggu radar maupun komunikasi lawan, serta electronic protection, untuk melindungi jaringan komunikasi TNI Angkatan Laut dari serangan cyber maupun sabotase elektronik. Jadi kalau diibaratkan electronic support itu adalah mata dan telinga, bos. Kemudian electronic attack adalah tangan yang dapat melumpuhkan lawan. Sedangkan electronic protection bakal jadi tameng yang dapat menjaga seluruh sistem agar tetap hidup. Nah, apakah semua sistem ini akan dibangun dengan teknologi dari Finlandia tadi? Yo, kita tunggu saja tanggal mainnya, bos. Mantap, mantap, jos. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo Magazines.